Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ya, dalam rangka pendampingan individu 2 untuk CGP angkatan 9. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bijanggadung, yang terhormat kepada pengajar praktik Bu Okti Wulandari. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk demi lancarnya acara ini telah kita mulai dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Ruhyadi MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengajar praktik dan Ibu Okti, yang semoga selalu sehat ya. Karena kehadiran beliau ini banyak dinanti oleh teman-teman kita yang lain dari berbagai sekolah yang ada di Kota Cilegon dan mungkin bahkan ada yang di luar Cilegon. Kawan-kawan CGP, ada Ibu Opi serta ibu-ibu guru semuanya. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengucap syukur alhamdulillah bahwa dengan segala izin dan ridhonya insya Allah kita dalam keadaan sehat. Yang dalam pertemuan hari ini kita akan bersama-sama dengan Ibu Opi dalam rangka mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang ini merupakan bagian materi yang harus dikuasai oleh teman-teman kita. Nah, tentunya kita semuanya akan mengambil hikmah apa yang nanti dijadikan diskusi yang hari ini akan dilaksanakan adalah dalam rangka membantu program sekolah kita untuk mewujudkan visi sekolah kita juga. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat serta umatnya ila yaumil akhir. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, visi sekolah itu adalah bagian terpenting karena itu adalah impian yang ingin diwujudkan oleh sekolah dalam 5 tahun ke depan. Dan visi ini bukan berarti 5 tahun ke depan itu tidak boleh berubah, tapi bisa diperbaiki dan bisa disesuaikan. Intinya adalah muara seluruh kegiatan yang ada di sekolah, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran, kemudian itu kita berikan sebutan intrakurikuler, kemudian ada co-kurikuler dan ada ekstrakurikuler, semuanya adalah menuju bagaimana kita bisa mencapai visi yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian visi ini tentunya adalah sasarannya kepada murid kita, bukan kepada gurunya, tapi yang utama adalah sasarannya kepada murid kita. Bagaimana kita bisa memfasilitasi murid kita menjadi pembelajarannya kreatif dan produktif, anaknya menjadi nyaman, kemudian lingkungan sekolah juga menjadi aman. Arahnya adalah ke sana. Nah, bahasanya, formulanya seperti apa? Nah, nanti akan didiskusikan di sini. Tentunya sekali lagi sekolah sangat mendukung dengan program ini dan alhamdulillah yang lalu telah selesai kawan-kawan kita berstatus sebagai guru penggerak 3 orang. Hari ini sedang mulai belajar pelatihan, yaitu ada 2 orang guru penggerak dan insya Allah di angkatan berikutnya ini sedang
berjuang dari hari kemarin dan hari ini praktek mengajar ada 4 orang lagi. Kalau SD ini semuanya menjadi guru penggerak, tugas kepala sekolah lunas. Artinya apa? Nggak ada yang nggak mungkin nggak bisa dilakukan di sekolah ini, kan gitu kan? Ini komponen yang kita miliki di sekolah kita. Tentunya kesempatan yang baik ini saya berharap mudah-mudahan bisa dimanfaatkan baik yang sedang dalam proses pelatihan, kemudian juga yang mungkin kita sedang ngantri untuk mendapatkan kesempatan, atau karena secara usia di sistem sudah tidak masuk. Semuanya adalah yang ada di sekolah ini bagaimana mewujudkan visi dan misi yang dimiliki sekolah. Karena apa? Visi dan misi sekolah itu kan tidak dibuat oleh kepala sekolah kan? Dibuat bareng-bareng dengan siapa? Dengan Pak Guru dan Ibu Guru, kemudian dengan komite sekolah, dengan stakeholder yang lain, ada pengawas, ada dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian juga melibatkan peserta didik. Kita juga memperhatikan masukan dari di samping komite ada orang tua murid. Kemudian juga kita mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang dimiliki oleh orang tua murid. Bahkan kultur yang ada di lingkungan kita itu dipertimbangkan dalam menyusun visi dan misi. Nah, tentunya sekali lagi selamat berdiskusi hari ini. Kami yakin di bawah bimbingan Ibu Opi, insya Allah teman kita menjadi lebih bersemangat dan insya Allah mereka atau teman-teman kami ini siap untuk menyelesaikan program ini tentunya dengan kondisi yang semaksimal mungkin. Selamat melaksanakan diskusi. Apapun yang kita peroleh hari ini adalah kebaikan kita yang kita peroleh pada hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pengarahan dari pengajar praktik kita kepada Ibu Iwandari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bujanggaduh dan yang saya banggakan teman-teman guru hebat SD Negeri Bujanggaduh dan CGP saya Ibu Opi Kita Mayansari yang insya Allah hari ini kita akan melakukan pendampingan individu yang kedua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik Bapak dan teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka mendiskusikan visi dan perubahan atau prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan mungkin nanti ya mulai pagi ini sampai dengan siang. Tujuannya memang tadi tujuan diskusi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Pastinya cita-cita Bapak dan Ibu yang menginginkan anak-anaknya bagaimana sih murid-murid kita di masa datang pastinya akan tertuang dalam visi misi sekolah Bapak dan Ibu yang sudah ada ya, yang sudah ada saat ini. Kemudian saya lanjutkan kembali susunan acara pada pertemuan pendampingan individu 2 kali ini yang mendiskusikan visi dan misi perubahan sekolah adalah merumuskan kalimat rumpang. Nah, bagaimana sih kalimat rumpang nanti insya Allah akan disebarkan oleh Ibu Opi dan teman-teman CGP serta Bapak Kepala Sekolah mohon diisi
kalimat tumpang tersebut, dan insya Allah nanti di akhir kegiatan kita akan menyimpulkan apa-apa yang sudah ditulis teman-teman dan bapak kepala sekolah mengenai kalimat tumpang tersebut. Kemudian mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi. Nah, nanti dari kalimat tumpang tersebut kita jadikan sebuah kesimpulan dan nantinya bisa menjadikan visi. Nah, visi sekolah ini mau seperti apa sih di bawahnya, seperti itu. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah mengenai visi dan kalimat tumpang yang Ibu dan Bapak sudah rumuskan tadi. Kemudian yang terakhir mungkin penutup ya, di mana insya Allah memang untuk diskusi kali ini adalah bagian dari proses perjalanan calon guru penggerak yang memang harus kita lakukan dan kita jalani bersama-sama. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa kita nanti melihat bagaimana refleksi. Nah, refleksi ke depannya itu seperti apa? Insya Allah dari hasil diskusi hari ini seperti itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Oki atas pengantar dan pengarahannya. Demikian acara selanjutnya yaitu acara inti. Kita akan diskusi visi dan juga prakarsa perubahan sekolah yang akan dipimpin oleh Ibu Opi Fitanayasari. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita hari ini dapat berkumpul kembali di sekolah tercinta kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bujang Gadung, Bapak Pujiadi MPD. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik, Ibu Oki Wulandari. Hari ini saya akan menyampaikan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam rangka pendampingan individu yang kedua. Tujuan diskusi kita hari ini yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Impian kita, murid seperti apa yang kita inginkan? Murid di masa yang akan datang, mereka seperti apa harapan kita? Itulah tujuan kita hari ini. Untuk susunan acara tadi sudah disampaikan oleh Ibu Okti. Mungkin kita langsung saja. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu di sini saya akan meminta kepada ibu-ibu guru hebat di sini semuanya untuk melengkapi kalimat rumpang. Dan kalimat rumpangnya ada di sini. Silakan Bapak dan Ibu melengkapi kalimat rumpang yang ada di kertas, yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
Saya mungkin akan memberikan waktu beberapa menit kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi kalimat-kalimat rumpang ini, dan nanti saya mohon untuk Bapak dan Ibu bisa membacakannya. Menghubungkannya dengan profil pelajar Pancasila dan kurikulum Merdeka Belajar, ya, di mana profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengisi kalimat rumpangnya berdasarkan dari hal tersebut, ya Bapak Ibu. Tadi udah disebutkan. Tadi mana? Bisa kayak gitu. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya memohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk membacakan kalimat-kalimat rumpang yang sudah diisi. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin diawali dari Bapak Kepala Sekolah, Pak. Dipersilahkan. 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berkarakter. Berkarakter ini adalah kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan cinta lingkungan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dan negara atau aset untuk generasi emas yang akan datang. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan terhadap murid agar mewujudkan yang mimpi kita tadi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kecerdasan, karakter, nalar kritis adalah akan menjadi modal generasi yang akan datang. Kita warga sekolah yakin untuk mewujudkan hal tersebut, kita dan warga sekolah ini paham bahwa visi akan menjadi rujukan utama dari seluruh program kegiatan yang ada di sekolah kita. Demikian yang bisa disampaikan, nanti akan dilengkapi oleh teman-teman, tentunya agar menjadi sebuah visi yang atau menjadi mimpi kita bersama agar bisa terwujud. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kalimat rumpang cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid-murid yang unggul, prestasi, religius, berkarakter, cinta lingkungan, dan berkebinekaan global. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah karakter yang berbeda. Di sekolah kita mengutamakan budi pekerti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa budi pekerti adalah kunci utama dalam kehidupan.
Kita warga di sekolah ini yakin untuk memimpin peserta didik menjadi lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah sasaran paling utama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melengkapi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kemudian kita juga percaya bahwa murid adalah mempunyai karakter yang berbeda. Dan di sekolah ini juga kita bisa mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengutamakan karakter siswa. Dan kita warga di sekolah ini juga yakin bahwa kita bisa mengembangkan visi dan visi yang sudah ada. Kemudian kita dan warga sekolah juga paham bahwa setiap warga harus saling menghargai dan bekerja sama. Itu aja kalimat rumpang yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil kalimat rumpang yang bertemakan cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki budi pekerti yang baik, semangat dalam belajar dan selalu berinovasi. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya memiliki bakat dan keunikan tersendiri. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat bertanggung jawab untuk mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan mengenai kalimat rumpang yang temanya cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang soleh dan solehah, berakhlak mulia, dan sopan santun terhadap orang tua. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Di sekolah kita mengutamakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya memiliki bakat yang berbeda dan ingin belajar supaya mencapai sebuah cita-citanya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bertanggung jawab dalam peraturan sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda dan saling melengkapi untuk mengoptimalkan bakat anak. Oke, saya akan mencoba untuk melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang mempunyai prestasi, berkarakter, dan juga religius. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, yang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda. Di sekolah,
kita mengutamakan akhlak mulia dan juga gotong royong. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sepanjang hayat. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk selalu menebarkan hal-hal positif yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peserta didik merupakan sasaran utama dalam mencapai visi pendidikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa satu, kecerdasan dan nalar kritis sebagai modal generasi emas. Kedua, budi pekerti adalah kunci utama kehidupan. Ketiga, dirinya memiliki bakat dan keunikan. 4, bakat berbeda. 5, pendidikan sepanjang hayat. Dan 6, pendidikan karakter. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kalimat rumpang ini adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik ya. Di sini karakter termasuknya ke dalam bakat dan minat peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cocokkah kesimpulannya? Bagaimana Pak? Kacamata geser dulu. Kurang besar. Di Zoom, Bos. Sudah Zoom. Udah, enggak ini, enggak usah di ini. Ayo, lanjut. Nah, singkat dulu ya. Pendidikan harus ya disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Karena tadi jawaban kalimat rumpangnya kebanyakan adalah mengenai budi pekerti, mengenai bakat. Ada 2 yang mengenai bakat, kemudian ada pendidikan sepanjang hayat, ada juga untuk karakter, kecerdasan, dan rasanya itu berkaitan dengan pendidikan dan bakat dan minat dari peserta didik itu sendiri. bakat minat, oke. Budi pekerti, oke. Nalar kritis dan modal apa itu? Modal generasi emas. Ya, sudah sebenarnya bernalar kritis ini kan kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir yang tentunya akan berbeda. Memang ada hubungannya dengan bakat minat, tapi ya sebenarnya kan kondisi yang tersendiri kan. Nalar kritis itu kan sebenarnya perwujudan dari apa yang dia miliki terhadap kondisi yang ada kan, kaitannya sama kritis itu. Kritis itu adalah hubungannya dengan kondisi lingkungan yang ada. Ya nggak apa-apa, dilewat aja dulu, nanti kan dilihat di kesimpulan akhirnya. Iya, punten Bapak, mungkin di sini nalar kritis ini selain dia bisa berpikir juga mungkin bisa mengungkapkannya ya Pak ya. Nah, kalau sambungannya ke bakat dan minat, ini masing-masing anak itu kan mempunyai kemampuan yang beda untuk mengungkapkan pikirannya. Ada yang berani mengungkapkannya secara langsung, secara lisan. Ada juga yang beraninya melalui media mungkin ya. Nah di sini kita penyesuaian bakat dan minatnya itu lebih ke arah situnya gitu Pak. Dia mengungkapkan pikiran nalar kritisnya itu melalui bakat dan minatnya. Ya, baiklah kita lanjut ke pertanyaan atau kalimat rumpang yang kelima. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawaban dari Bapak dan Ibu yang ke-1 mewujudkan hal tersebut tadi yang ada di pertanyaan ke-4. Kemudian yang kedua, memimpin peserta didik menjadi lebih baik. 3, bertanggung jawab, patuh terhadap tata tertib. Yang keempat, bertanggung jawab.
5. Menebarkan hal positif, dan ke-6. Mengembangkan visi. Jadi kesimpulannya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai keberhasilan visi butuh kerja keras dan kerjasama. Nah, di sini tanggung jawab, patuh tata tertib, menebarkan hal positif, ini tentunya butuh kerjasama dan butuh kerja keras dari semua pihak. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Kesimpulannya hubungan dengan untuk mencapai keberhasilan visi. Apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan visi? Nah, di sini mungkin poinnya ada, kalau saya lihat ada yang 2 jawab, bertanggung jawab, kemudian memimpin peserta didik menjadi lebih baik, menebarkan hal positif, mengembangkan visi. Intinya kan kalau mengembangkan visi itu butuh kerja keras ya Bu ya. Dan tentunya dari tanggung jawab, patuh tata tertib kan harus ada kerjasama dari semua pihak, baik dari pihak sekolah, kepala sekolah, guru maupun dari muridnya. Kalau ada tambahan, ya dipersilakan Pak. Ini kan menyimpulkan pertanyaan ya. Ya betul Pak. Menyimpulkan pertanyaan ya susah. Ya, baik. Selanjutnya adalah kalimat rumpang yang ke-6 atau yang terakhir. Jawabannya, kalimat rumpangnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan jawaban dari Bapak dan Ibu. Yang ke-1, visi adalah rujukan utama program sekolah. Kedua, murid adalah sasaran paling utama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang ketiga, memiliki bakat dan kemampuan masing-masing dan saling melengkapi. Keempat, peserta didik adalah sasaran utama dari visi. Kelima, bakat dan kemampuan masing-masing. 6, saling menghargai dan kerjasama. Nah, dari jawaban kalimat rumpang ini bisa diambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan suatu visi atau cita-cita, ya, ini kita tentunya harus melakukannya bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Di redaksi kita warga sekolah ini kalau yang ke-6 paham, itu kan yakin ya. Kalau paham itu kan masih ini, kalau yakin itu kan sudah satu-satunya. Meyakini. Nggak hanya kalimat aja, di sini di pertanyaannya kita dan warga sekolah ini paham, di situnya jadi yakin. Hanya salah ketik aja. Oh iya. Di ininya ditambah yakin dan paham. Jangan pakai M, pakai ke Bandung. Paham. Ya, diulangi lagi. Ya baik, saya ulangi lagi ya. Maaf, untuk kalimat rumpangnya kita warga di sekolah ini paham untuk yang ke-1, visi adalah rujukan utama program sekolah. 2, murid adalah sasaran paling utama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. 3, memiliki bakat dan kemampuan masing-masing dan saling melengkapi. 4, peserta didik sasaran utama visi. 5, bakat dan kemampuan masing-masing. 6, saling menghargai dan kerjasama. Kesimpulannya, kita warga di sekolah ini paham untuk mewujudkan cita-cita secara bersama-sama atau bersama dalam mewujudkan cita-cita. Nah, di akhir mungkin kita akan tarik kesimpulan ya Bapak Ibu dari ke-6 kalimat rumpang tersebut. Tadi kan kita sudah buat kesimpulannya masing-masing. Dan sekarang kita tarik garis dari ke-6-6-nya, kita buat kesimpulan. Ditampilkan spesial Tampilkan aja Bu. ke atas.
Nah, kan kelihatan. Nah, ini kesimpulannya tadi dari 6 poin sudah digabungkan. Di sini saya atau kita ya, kita ambil kesimpulannya ada 3, yaitu yang pertama, siswa atau peserta didik dengan karakter religius, kreatif, berakhlak mulia, cerdas, tadi sudah kita buat menjadi karakter profil pelajar Pancasila, ya, adalah aset berharga bagi bangsa. Jadi yang pertama, siswa yang memiliki prestasi dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila adalah aset berharga bagi bangsa. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter ataupun pendidikan yang lainnya juga harus disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik, ya, dalam mencapai visi ini. Kemudian yang terakhir, dalam mewujudkan cita-cita ini tentunya memerlukan kerja keras dan kerjasama demi kemajuan bangsa. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyimpulkan dari kalimat rumpang berdasarkan situasi yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang kita melihat kembali visi di sekolah kita yang sudah ada sebelumnya, yaitu terwujudnya pelajar yang unggul dalam prestasi religius, berkarakter, dan cinta lingkungan. Apakah visi ini kita sesuaikan, sudah sesuai atau belum dengan hasil diskusi yang tadi, atau perlu kita ada penyesuaian lagi? Penyesuaian yang pertama, pelajar itu masih update nggak? Sekarang sebutannya apa ya? Peserta didik kah, murid kah, secara umum? Nah, kalau peserta didik mungkin Pelajar. yang di sini pelajarnya perlu diganti, karena kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan ini kan, perkembangan dari apa, pilihan-pilihan kata yang sedang model. Kalau dulu kan pembelajaran berdiferensiasi, salah, sekarang terdiferensiasi, barangnya kan itu juga. Tadi untuk kata pelajarnya ya Pak ya. Nah, sekarang mungkin ke, ya betul Pak. Nah, itu untuk ininya ya, redaksi kata pelajar atau siswa kah atau peserta didik. Nah, sudah dicatat. Kemudian yang kedua untuk kontennya sendiri. Nah, tadi kalau hasil dari diskusi kalimat rumpang, di situ muncullah kata unggul dalam prestasi ya, prestasi, siswa yang berprestasi. Itu sudah sejalan dengan visi kita yang sebelumnya, ada unggul dalam prestasi. Nah, tapi untuk yang selanjutnya itu kan berkarakter ya, ada religius, dan itu masih masih dijabarkan masing-masing. Sedangkan tadi kita di awal pada saat kalimat rumpang yang ke-1 tadi ada masukan bagaimana kalau kita rangkum semua karakter tersebut, karakter baik menjadi dalam satu kesatuan, yaitu ada pada profil pelajar Pancasila. Setuju. Alasan mengapa setuju, Ibu-ibu dalam menyusun modul kan selalu mencantumkan dimensi yang dikembangkan, dimensi yang akan diamati. Berarti kan setiap hari ibu-ibu mengamati dimensi itu kan, satu di situ. Kemudian di 1 minggu sekali P5-nya bagaimana mewujudkan karakter P5 tadi. Umpamanya kita di P5-nya mengembangkan akhlak beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha, khususnya akhlak terhadap lingkungan. Nah, benar belum anak-anak kita sudah melaksanakan berakhlak dengan lingkungannya, mau nyirami tanaman, mau membuangi plastik yang ada di sela-sela tanaman, kemudian mau menyiangi tanaman dari gulma-gulma yang ada, dan seterusnya.
Nah, saya rasa kalau umpamanya dimasukkan P5 dan teman-teman paham apa itu P5 dan bagaimana mewujudkan, lunas pekerjaan di sekolah kita. Ya lunas, kan gitu. Mengapa lunas? Ya bu guru pak gurunya ngerti kan anaknya pasti ngerti. Jadi visi sepakat diusulkan ya. nanti disesuaikan. Disesuaikan ya. Ya. Jadi Itu untuk nanti yang memahamkan karakternya tadi yang masih dijabarkan satu-satu kita rangkumkan menjadi satu, yaitu profil pelajar Pancasila. Karena dalam profil pelajar Pancasila tersebut memang sudah mencakup semuanya ya. Untuk religius, ada beriman dan bertakwa, cinta dan lingkungan juga masuk ke dalam beriman dan bertakwa itu ya. Untuk apalagi yang bernalar kritis juga sudah ada ya. Ya betul. Jadi tidak perlu dijabarkan lagi karena sekarang sudah ada satu namanya, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada lagi masukannya Bapak dan Ibu? Itu adalah sumbang pemikiran dari teman-teman hari ini ya. Nanti untuk mereview visi misi sekolah. Ya. Tadi masukannya baru ada 2 ya, untuk kata pelajar disesuaikan dengan perkembangan terkini. Kemudian ini yang karakter ini, karakter religius, karakter cinta lingkungan ini masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ada tambahan? Dan berarti kalau mau kita sesuaikan visi SDN Bujang Gadung, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan cinta lingkungan. Sebenarnya cinta lingkungan sudah Ada Pak, ya. Mungkin cinta lingkungan udah ada di dalam profil pelajar Pancasila, sudah ada. Nah, berarti yang perlu dibumikan di SD Bujang Gadung memahami P5 bagaimana itu di dalam pembelajaran sehari-harinya masuk. Kan itu kan aspek yang akan saya amati dan akan saya nilai, umpamanya bernalar kritis. Di bagian mana pembelajaran kita menerapkan bernalar kritis. Kemudian kreatifnya di bagian yang mana kan gitu kan. Nah nanti masih diperkuat di pembelajaran tentang P5 yang dikembangkan dalam 1 semester. Sudah ya, rasanya sudah cukup ya Bapak Ibu ya, sudah mencakup keseluruhan. Ya, nanti ada yang mengkritisi nggak ya, yang ketika ada yang bertanya kok berkarakter profil pelajar Pancasila global amat gitu. Karena memang sudah tercakup semuanya. Kita memang ingin mewujudkan itu semua. Namanya juga cita-cita Harus yang setinggi-tingginya kata Pak, kalau cita-cita. Untuk selanjutnya Oke, selanjutnya kegiatan yang ketiga, apa saja sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, coba Bapak dan Ibu ingat-ingat kembali, apa saja kegiatan atau kebiasaan di sekolah kita yang sudah mencerminkan dari visi kita tersebut ya. Di sini contohnya, ini hanya contoh ya. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua mendampingi anak belajar,
murid disiplin, sopan terhadap guru. Nah, yang sudah ada di sekolah kita itu apa yang sudah dijalankan? Kebiasaan, ya, kebiasaan, kegiatan. Dari gurunya juga datang tepat waktu. Itu tadi. Iya. Dilihat di slide yang sebelumnya. Sebelumnya Bu, Nah, belum masuk. Ini masuk Ya. tepat waktu, itu masuk di kelas. Kalau datang tepat waktu ketika datang ke Datang ke sekolah. sekolah. Maksudnya begitu. Ya, bisa tepat waktu di sini, bisa tepat waktu datang ke sekolah dan tepat waktu saat mengajar. dua-duanya. Ya, harus Tepat dua-duanya. datang dan tepat di Kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini ada contoh perilaku yang mencerminkan. Maaf Bu, sebelah dulu belum. Di sini ada contoh perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Uus, ini contohnya. Mungkin di poin 4 ya, di situ ada orang tua mendampingi anak belajar. Mungkin sebaiknya jangan mendampingi ya, kesannya mendampingi banget itu. Kalau misalnya orang tua iya. Kalau kurang bagus dari Bapak Ibu guru menambahkan doa. Oke. Iya, maksud Miss kan di sini ada orang tua mendampingi. Kalau menurut Miss ya, orang tua mendukung anaknya untuk mendukung peserta didik untuk untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Yaitu mungkin tambahan dari Miss. Tambahannya yaitu mengenai pembiasaan yang suka dilaksanakan setiap hari. Dalam sebelum masuk kelas kita di lapangan dulu melakukan berdoa bersama dan membuat anak senang, bikin senang istilahnya. Apa itu ditanya apa kabar hari ini, terus ditanya lagi anak-anak udah siap belum untuk memulai pembelajaran. Itu pembiasaannya, tambahannya dari saya. Tambahan untuk tentang visi sekolah kita, salah satunya di situ ada cinta lingkungan, di mana kita kurikulum Merdeka sudah melaksanakan profil P5, profil pelajar project profil P5. Kita menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan, dan alhamdulillah di kelas kita terutama di kelas 1 kita menggunakan topiknya yaitu merawat lingkungan, membiasakan merawat lingkungan, dan salah satu cinta lingkungan tersebut kita terapkan di profil pelajar Pancasilanya. Terima kasih hanya. Untuk sikap yang mencerminkan visi ya. Tadi kita ketahui bersama bahwasanya visi yang kita sedang diskusikan ini mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk sikap sendiri tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman juga. Salah satunya ada guru datang tepat waktu, datang di sekolahnya maupun masuk di kelasnya. Kemudian kita juga harus menerapkan disiplin kepada siswanya. Tadi yang sudah disampaikan Bu Erna, pembiasaan di awal di pagi ya, ada berdoa bersama. Kemudian di kelas juga kita ada pembiasaan sholat duha ya, untuk anak kelas tinggi, untuk kelas 3, 4, 5, 6.
Kemudian di kita juga ada pembiasaan untuk bersedekah ya Ibu, di mana sekolah mempunyai program senam sedekah anak-anak Bujang Gadung. Jadi sikap yang mencerminkan visi ini kita saling gotong royong gitu Bu ya, yang mencerminkan P5 tadi, profil pelajar Pancasila. Sudah cukup itu saja. Baiklah Bapak Ibu, kita melanjutkan ke kegiatan yang keempat, yaitu tentang inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang pertama, apa saja inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatannya? Dan yang keempat, langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini apa saja? Silakan Bapak Ibu boleh menuangkan inisiatifnya, idenya, nanti kita bahas. Sudah Ibu? Kalau sudah kita langsung saja ya. Mungkin saya akan meminta kepada Ibu Sobria terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, izin untuk menjawab dari pernyataan ini ya. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah adalah salah satunya adalah membentuk komunitas belajar ya. Bisa juga untuk membuatkan jadwal komunitas belajarnya bisa per jenjang atau per kelas gitu ya Bu ya. Kalau misalkan untuk guru mapel sendiri sesama guru mapelnya gitu. Itu aja sih Bu untuk inisiatif perubahan. Saya hanya menambah untuk poin pertama, yaitu dipilihnya koordinator komunitas belajar berjenjang atau per level. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua, kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah adalah melakukan kerjasama dengan orang tua murid untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai adalah adanya kerjasama dengan tim, kemudian pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, kemudian komunikasi dengan orang tua, juga pelatihan, monitoring, partisipasi orang tua, menginspirasi siswa, kampanyekan pendidikan, dan komitmen bersama. Selanjutnya untuk langkah konkret yang akan dilakukan merealisasikan rancangan prakarsa perubahan, yaitu merancang komunitas belajar. Yang kedua, membuat planning card per minggu, per bulan, melakukan komunikasi dan evaluasi. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, tadi kita ini ya tentang inisiatif perubahan yang akan dilakukan atau yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah sudah diungkapkan oleh ibu-ibu semuanya. Saya di sini akan membacakan kembali. Yang pertama yaitu membuat jadwal komunitas belajar atau KKG per jenjang kelas atau per level. Kemudian yang kedua memilih koordinator komunitas belajar per jenjang ataupun per level.
Kemudian yang kedua, kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah adalah tentunya membutuhkan kerjasama dengan orang tua murid untuk memenuhi kebutuhan belajar. Dan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai adalah diantaranya kerjasama tim, pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, komunikasi dengan orang tua, pelatihan guru, kemudian monitoring, partisipasi dari orang tua, menginspirasi siswa ya, kegiatan di sekolah yang menginspirasi siswa, kampanye pendidikan, dan yang terakhir tentunya harus ada komitmen bersama baik dari guru, kepala sekolah, orang tua. Langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini adalah yang pertama, yang merancang komunitas belajar, setelah itu membuat planning chart per minggu dan per bulan, ya, melakukan komunikasi dan evaluasi. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk terakhir mungkin kita ambil kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan diskusi kita hari ini, yaitu bahwa visi sekolah ternyata dapat dibentuk dari cita-cita yang guru harapkan akan miliki oleh murid-muridnya kelak. Dan melalui diskusi ini adalah cara yang paling tepat dalam merumuskan sebuah visi dari sekolah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin terakhir dari pengajar praktik kepada Ibu Okti Wulandari, saya persilahkan. Baik, terima kasih ibu-ibu semua yang sudah berdiskusi hari ini. Alhamdulillah diskusi hari ini berjalan lancar. Kita kasih tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih masukan idenya yang sudah bagus, brilian semuanya, keren. Cuma mungkin ada beberapa ada beberapa kalimat yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Informasi dulu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah CGP saya Bu Opi kemarin sudah sudah membuat visi perubahan, visi prakarsa perubahannya itu mewujudkan generasi yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, saya lihat sepertinya sudah mulai mendekati. Tadi kan berprestasi. Nah, profil pelajar Pancasilanya sudah cocok nih. Nah, sepertinya udah cukup bagus, udah cukup baik. Bu Opi sudah mendemonstrasikan hasil bagjanya dengan visi SD Negeri Bujang Gadung hari ini. Kemudian itu ya, sekedar informasi nih, alhamdulillah nih Bu Opi sudah membuat visi prakarsa perubahan dirinya dengan bagja itu mewujudkan generasi cerdas yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tangan dulu dong buat Bu Opi, insya Allah nanti bisa disebarkan sama teman-teman semua. Kemudian saya ada pertanyaan di pikiran saya dengan visi SD Negeri Bujang Gadung yang terwujudnya peserta didik yang unggul berprestasi. Nah, tadi itu kan kalau religius pembiasaan doa sudah gitu ya. Terus karakter juga, profil pelajar Pancasila juga merawat lingkungan. Terus tadi ada membawa bekal, itu juga sudah ya. Cuma prestasinya ini saya belum mendengar gitu loh. Belum mendengar prestasinya seperti apa gitu. Kalau saya pikir kan kalau prestasi itu banyaknya ya ke arah kognitif atau kinestetik. Ya, olahraga atau kognitifnya gitu ya. Nah, kalau saya sih cenderung gitu loh. Cenderung sih baiknya sih cerdas. Tolong sampaikan ya sama Bapak Kepala Sekolah juga ya, cerdas gitu. Cerdas itu kan kita bisa cerdas dalam apa? Kita bisa merujuk pada Howard Gardner. Ada berapa sekarang? 9 apa 8? Ya, kecerdasan. Ada yang intrapersonal, interpersonal, cerdas macam-macam seperti itu, cerdas seni. Nah, saya sih cenderung memang
terwujudnya peserta didik yang cerdas gitu daripada berprestasi. Ketika itu berprestasi, semua lini yang kita lakukan harus punya prestasi pastinya kepada anak, betul nggak? Ya seperti itu gitu loh. Kayaknya berat banget sih megang prestasi ini gitu. Itu sih mungkin dari saya ya, itu masukan kalimat prestasi dan kalimat cerdas. Nah seperti itu. Itu dari saya mengenai visi itu. Oke. Ya itu saja mungkin dari saya simpulannya ya. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Okti yang sudah memaparkan ya Bu ya kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Terima kasih juga atas usulannya Ibu. Insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan terakhir, benar-benar terakhir ini akan saya serahkan kembali kepada MC untuk menutup kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah kegiatan diskusi visi dan juga prakarsa perubahan sekolah ini telah selesai. Untuk mengakhiri diskusi kali ini, malah kita tutup diskusi ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Okti dan CGP Bu Opi. Terima kasih Ibu hebat. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.